26 pelaku usaha yang terjaring petugas saat operasi PPKM darurat menjalani sidang tindak pidana ringan atau tipiring. Para pelaku usaha yang melanggar ini disanksi denda administrasi hingga ratusan ribu rupiah. Sebanyak 26 pelaku usaha yang terjaring operasi PPKM darurat di Kota Malang, Senin siang menjalani sidang tipiring di kantor Satpol PP Kota Malang. Sidang yang dipimpin Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Malang berlangsung secara virtual. Dengan menghadirkan para pelanggar dan saksi dari petugas Satpol PP, Majelis Hakim langsung menjatuhkan vonis denda administrasi karena pelaku sudah terbukti bersalah saat PPKM darurat. Tri Oki, Sekretaris Satpol PP Kota Malang mengatakan bahwa dari 26 pelaku usaha yang terjaring ini, rata-rata melakukan pelanggaran pada jam operasional yang melebihi batas yang ditentukan, yakni pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selain itu, sebagian tempat usaha melakukan pelanggaran protokol kesehatan dengan melayani makan di tempat yang menimbulkan kerumunan. Dari sidang justisi ini ada sekitar 26 pelanggar. Nah, dari sekian pelanggar itu rata-rata mereka melakukan pelanggaran melebihi jam operasional yang ketentuannya jam 8, tetapi ternyata mereka melakukan operasional lebih dari jam 8. Pada saat PPKM darurat ini memang ketentuannya adalah tidak boleh menyediakan makan di tempat, tetapi take away. Tetapi banyak juga yang mereka banyak yang melanggar, ya. Masih tetap melakukan makan di tempat, sehingga itulah menjadi pelanggaran dari mereka. Sementara Wali Kota Malang yang meninjau jalannya sidang tipiring ini mengatakan, dengan sidang tersebut membuktikan Pemkot tidak mentolerir pelaku usaha yang melanggar PPKM darurat. Wali Kota berharap dengan disidangnya para pelanggar ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku lainnya sehingga mematuhi PPKM darurat. Selama pemberlakuan PPKM darurat, petugas gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Dishub Kota Malang terus melakukan operasi dengan menyasar kafe dan restoran yang ada di Kota Malang. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerumunan yang menimbulkan penyebaran COVID-19. Saya kira ini supaya menjadi efek jera bagi semuanya masyarakat di lingkungan kita. Ya, sekarang udah tidak berbicara masalah bagaimana Pak saya asalnya jual dan tidak jual. Itu nanti jangan ditumpukan kepada semua negara. Saya sudah memberikan masukan pada negara bahwa negara harus mengambil sikap menganjurkan dan mewajibkan pada orang yang mempunyai kelebihan harta untuk menanggung beban saudara-saudara kita yang saat ini sedang lagi terkena dampak COVID-19. Simon Alfredo melaporkan. Sebagai bentuk protes pelaku usaha atas pemberlakuan PPKM darurat, sebuah kafe di Kota Malang menaikkan harga 3 kali lipat khusus untuk aparat dan ASN. Keputusan ini dilakukan lantaran pemilik kafe menilai aparat dan ASN tidak terdampak PPKM darurat karena memiliki penghasilan tetap. Sekilas tak ada yang berbeda di kafe yang terletak di Jalan Sunan Kalijaga, Kota Malang ini. Para pengunjung juga memesan menu yang disediakan di kafe ini seperti biasanya. Di masa pemberlakuan PPKM darurat ini, pengelola hanya melayani pembelian untuk dibawa pulang atau take away. Namun di sebuah papan tulis yang ada di dalam kafe tertulis Big Promo. Bukan promo biasa, namun promo di sini justru tertulis harga naik 3 kali lipat. Kenaikan harga 3 kali lipat ini bukan untuk semua pembeli, namun dikhususkan bagi aparat dan para ASN. Promo kenaikan harga ini merupakan bentuk protes pemilik kafe sebagai sindiran bahwa kebijakan PPKM darurat menyusahkan para pelaku usaha. Pemilik kafe mengaku menaikkan harga untuk aparat dan pejabat pemerintahan adalah pilihan tepat, karena profesi tersebut mendapatkan gaji tetap. Tidak seperti pemilik usaha yang ekonominya terdampak saat pandemi, dan dengan diberlakukannya PPKM darurat penghasilan tambah sepi. Ia menambahkan sebelum PPKM darurat, kafenya bisa mendapatkan pemasukan Rp500.000 per hari. Namun saat kebijakan PPKM darurat diberlakukan, pendapatannya anjlok hanya Rp100.000 per hari. Bahkan tidak ada pembeli sama sekali. Sementara dalam aturan PPKM darurat, pemilik tempat makan maupun kafe dilarang menerima pengunjung yang makan atau minum di tempat. Pengunjung hanya boleh take away atau dibungkus. Selain itu, tempat kuliner juga mengalami pembatasan jam operasional di masa PPKM darurat ini. Kan PPKM ini kan dampaknya hampir ke semua, masalahnya bukan tentang nggak boleh buka malam aja, tapi semua orang bakal punya ekonomi yang makin turun kan. Nggak mungkin daripada ngopi
ya diirit lah. Nah, sasarannya sampel orang tua dan kakak saya itu yang punya pendapatan tetap gitu. Ya udahlah, sekalian bentuk protes jualan ini makin susah, sekalian aja kita minta bansos dalam bentuk promo. Simon Alfredo melaporkan. Guna mempercepat kekebalan kelompok atau herd immunity, Kodim 0818 Malang Batu menggelar serbuan vaksin COVID-19 di berbagai wilayah Malang Raya, tak terkecuali di Kota Batu. Bersama Dinas Kesehatan Pemkot Batu, Kodim 0818 memberikan layanan vaksinasi gratis kepada warga Kota Batu yang dipusatkan di pendopo Rumah Dinas Wali Kota Batu. Kekebalan kelompok atau herd immunity adalah suatu bentuk perlindungan tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika sebagian besar populasi menjadi kebal terhadap infeksi, baik melalui infeksi sebelumnya atau vaksinasi, sehingga individu yang tidak kebal ikut terlindungi. Atas dasar itulah mendukung suksesnya percepatan vaksin COVID-19, Kodim 0818 Malang Batu menggelar serbuan vaksin kepada masyarakat Malang Raya, tak terkecuali di Kota Batu. Bersama Dinas Kesehatan Pemkot Batu, Kodim 0818 bersama Koramil Kota Batu berperan aktif mendukung program serbuan vaksinasi nasional COVID-19. Acara yang digelar di pendopo Rumah Dinas Wali Kota Batu ini sendiri disupport penuh oleh Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko yang turut melakukan pemantauan pelaksanaan vaksinasi bagi warga Kota Batu ini. Sebanyak 30 vial vaksin Sinovac dibagikan kepada 300 warga Kota Batu yang sebelumnya telah mendaftar baik lewat form aplikasi maupun lewat kodim setempat. Sejak pagi hari, sebanyak 300 warga Kota Batu baik dari masyarakat umum dan juga instansi pemerintah mengikuti serbuan vaksinasi Kodim 0818 Kabupaten Malang Batu. Masyarakat sangat antusias mengikuti kegiatan vaksinasi ini. Bahkan dari jumlah kuota 300 yang disediakan, sebenarnya masih kurang. Namun karena jatah vaksin terbatas, maka jumlah pesertanya pun dibatasi. Dan Ramil 081802 Batu, Kapten ARM Abdul Qadir mengatakan, serbuan vaksin yang diinisiasi Kodim 0818 ini merupakan kerjasama semua pihak dalam mensukseskan percepatan vaksinasi COVID-19. Selama pelaksanaan vaksinasi, peserta menerapkan protokol kesehatan cukup ketat. Selain wajib mengenakan masker, juga jaga jarak serta cuci tangan sebelum dilaksanakan vaksinasi. Serbuan vaksinasi Kodim 0818 Malang Batu ini tidak hanya untuk TNI, Polri, dan instansi pemerintahan saja, namun juga untuk masyarakat umum. Karena jumlahnya terbatas, maka pelaksanaan serbuan vaksin dibagi sesuai dengan ketersediaan vaksin di Dinas Kesehatan Kota Batu. Nah, tentunya kita mendukung program pemerintah untuk mempercepat vaksinasi terhadap masyarakat yang ada wilayah Kota Batu. Bagaimana masyarakat itu segera tervaksin oleh dari kalangan TNI sehingga semuanya itu bisa masyarakat Batu bisa divaksin semuanya nantinya. Harapannya dengan divaksin ini tentunya masyarakat sudah divaksin oleh kalangan kesehatan. Tentunya di sini kita minta bantuan oleh Dinkes dan kesehatan TNI. Masyarakat walaupun nanti sudah divaksin, tentunya masyarakat ini tetap menjaga protokol kesehatan seperti itu. Sementara itu, Kadinkes Kota Batu DRG Kartika Tri Sulandari mengatakan, percepatan vaksinasi akan terus dilakukan baik oleh Dinas Kesehatan sendiri maupun kerjasama dengan institusi terkait, baik TNI maupun Polri, selama ketersediaan vaksin ada dan mencukupi. Pemerintah Kota Batu sendiri terus mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk bisa mensuplai kebutuhan vaksin untuk target maksimal 70% warga Kota Batu, yang saat ini baru terpenuhi 26%. Jadi untuk saat ini vaksinasi yang kita lakukan hari ini dosis pertama yang distribusi vaksinnya melalui TNI. Untuk kita sendiri di Kota Batu saat ini yang berlangsung adalah untuk dosis kedua karena kita belum ada alokasi yang baru. Jadi dosis pertama sementara kita menunggu alokasi atau distribusi lagi. Untuk pendaftaran tetap berlangsung, monggo bisa melalui RT, RW, desa atau puskesmas supaya segera masuk dalam daftar untuk penerima vaksin. Tetapi untuk jadwal penerimanya, kapan dan di mananya akan dihubungi petugas lebih lanjut. Tetapi untuk pendaftaran silakan tetap mendaftarkan. Yanto Yanjung melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Untuk memenuhi stok darah, Palang Merah Indonesia menggelar kegiatan donor darah di kantor PMI Kota Batu. Kegiatan ini merupakan bagian dari aksi sosial yang dilakukan sejumlah anggota Ormas di Kota Batu. Sejumlah anggota Ormas yang ada di Kota Batu mengikuti donor darah yang digelar PMI Kota Batu di kantornya di Jalan Kartini, Kota Batu. Prosesi donor darah peserta donor darah sebelum diambil darahnya dilakukan screening oleh petugas PMI. Kegiatan donor darah ini merupakan bagian dari bakti sosial kemanusiaan yang beberapa diantaranya merupakan pelanggan setiap PMI dan Ormas di Kota Batu. Ketua Ormas di Kota Batu menjelaskan donor darah merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama karena setetes darah yang diberikan sangat berarti bagi kehidupan orang lain dan juga merupakan wujud sumbangsih nyata dari masyarakat. Tujuan donor darah ini karena kita juga terpanggil karena darah-darah di kemarin itu di rumah sakit banyak yang kurang. Akhirnya kita dari organisasi untuk teman-teman untuk diwajibkan untuk donor darah. Tapi sayangnya dalam donor darah ini teman-teman PP karena kemarin itu juga barusan ada vaksin massal, akhirnya banyak yang tidak bisa donor darah karena masa inkubasi daripada donor darah itu 15 hari. 15 hari kita baru 1 minggu untuk vaksin. Sementara Kepala Markas PMI Kota Batu mengaku jika stok darah di sejumlah PMI seluruh Indonesia mengalami penurunan stok darah. Sehingga kegiatan donor darah ini terus digiatkan agar tidak sampai kehabisan stok. Selain itu penyebab menurunnya stok darah di sejumlah daerah dikarenakan naiknya jumlah pasien di rumah sakit, baik yang terpapar COVID-19 maupun penderita lainnya, banyak yang membutuhkan darah. Diharapkan dengan digiatkan gelaran donor darah oleh PMI ini, bisa memenuhi stok darah yang hingga saat ini menipis dan bisa membantu warga masyarakat yang membutuhkan akan kebutuhan darah. Untuk sampai saat ini stok darah di PMI, hampir seluruh PMI yang ada di Indonesia mengalami kekurangan stok darah. Karena kegiatan donor yang di kelompok-kelompok banyak yang dihentikan, kemudian banyak yang berdonor yang aktif terkendala setelah vaksin. Karena setelah vaksin kedua 14 hari baru boleh donor. Sedangkan waktu pengambilan darah itu kan 2 bulan. 2 bulan baru bisa diambil. Dengan jeda vaksin yang pertama dan kedua ini yang hampir 2 bulan, makanya pengambilan darah agak tersendat. Yanto Yanjung melaporkan. Berkurangnya jumlah pembeli di pasar berdampak pada turunnya pendapatan pedagang bumbu dan sayur eceran di Pasar Karangposo. Berbeda dengan tahun lalu, suasana menjelang Idul Adha tahun ini lebih sepi. Turunnya pendapatan para penjual bumbu dan sayuran eceran di Pasar Karangploso menjelang Idul Adha ini diduga karena penyebaran COVID-19 dan masih dalam kondisi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga aktivitas masyarakat juga berkurang. Tidak hanya itu, aktivitas pedagang kuliner makanan seperti penjual nasi goreng maupun lalapan yang juga mulai berkurang, sehingga berdampak pada turunnya pendapatan para penjual bumbu dan sayuran eceran. Pembatasan waktu berjualan menjadi salah satu kendala yang dialami para penjual tersebut, yang biasanya berjualan mulai maghrib sampai malam hari, kini dibatasi sampai pukul 8 malam. Menurut salah seorang pedagang menjelaskan banyak langganan yang mengurangi volume pembelian, dan bahkan ada yang istirahat sementara tidak berjualan, sehingga pendapatan juga berkurang banyak. Di Pasar Karangploso sendiri untuk harga bumbu maupun sayur eceran masih stabil, tetapi para pembeli yang turun drastis berbeda dengan Idul Adha tahun lalu, yang kegiatan sholat Idul Adha dan pemotongan hewan kurban masih bisa berjalan normal. Sepertinya ya berkurang. Terus itu seperti berkurang. Ya itu kurangnya itu loh, orang pembelinya itu loh enggak. Ya. Iya. Termasuk sepi Bu ya? Iya. Bu, dibandingkan sama tahun lalu gimana? Tahun lalu ya masih ada pembelinya. Tapi sekarang ini kok tambah sepi lagi. Tambah habis Bu ya? Iya. Iwan Hikmawan melaporkan.
Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. 1 hari menjelang Idul Adha, transaksi jual beli di pasar sayur Karangploso menurun drastis. Pembeli semakin sepi padahal stok sayuran masih melimpah, sementara harga relatif stabil. Sepinya pembeli diperkirakan akan berlangsung sampai Idul Adha tiba. Beginilah yang terlihat di pasar sayur grosir Karangploso 1 hari menjelang Idul Adha tiba. Aktivitas di pasar sayur masih terlihat normal walaupun jumlah kendaraan yang masuk mulai berkurang. Kondisi ini berdampak pada turunnya transaksi jual beli karena sepinya pembeli jauh dibandingkan pada kondisi biasa. Para pembeli diperkirakan hanya tersisa 10 hingga 20%-an saja. Untuk harga sayuran sendiri masih relatif stabil walaupun ada komoditi yang naik dan juga turun. Pemberlakuan PPKM darurat juga menyumbang turunnya transaksi jual beli, terlebih sayur-sayuran ini tidak hanya untuk warga Malang Raya, tetapi juga dibawa ke beberapa pasar di Jawa Timur, diantaranya ke Surabaya dan sekitarnya. Menurut petugas pos pasar sayur Karangploso menjelaskan, menjelang Idul Adha ini pasar relatif sepi pembeli, sehingga stok sayuran masih banyak dan aktivitas akan kembali normal biasanya setelah Idul Adha. Di dalam pasar juga terlihat area parkir kendaraan tidak sepadat hari biasa, termasuk proses bongkar muat sayuran yang biasanya penuh kendaraan. Warga pasar berharap PPKM darurat ini bisa berhasil maksimal, sehingga aktivitas perekonomian masyarakat bisa semakin membaik dan berjalan normal. Wah, kalau sekarang ya itu tadi. Tapi kalau besok usaha setelah hari rayanya mungkin ya ramai lah. Tapi sekarang ada pengurangan nggak? Oh ya penuh. Penuh Pak ya? 10%-an. Berapa? Masih ada 10% malah. Masih 10%? Iya. Oh berarti sudah turun 10% Pak? Turun Pak. Sejak kapan turunnya? Ya mulai saya hari ini tadi. Oh sudah turun Pak ya? Iya, nggak ada yang masuk. Oh Pak, biasanya kalau lagi kondisi normal rata-rata berapa kendaraan yang masuk sini Pak? Kira-kira? Oh, nggak bisa Pak. Kira-kira? Tapi di atas masuk. Iya, di atas 100 apa enggak? Di atas 100 kendaraan? Iya, ada mungkin pulaan dengan pembeli. Iya. Ada. Tapi saat ini berarti sisa berapa? Iya. Kalau sekarang ya nggak ada. Iwan Hikmawan melaporkan.